Sejak pagi sampai malam hari tiba, Misa tetap saja masih betah di dalam kamar bersantai bersama sang pengawalnya yaitu Cesa. Ada alasan dia harus tetap di dalam kamar, yang sengaja Arga larang keluar walau hanya selangkah saja karena saat ini di rumah itu sedang sangat sibuk oleh para pelayan yang berlalu lalang mempersiapkan acara tasakuran yang akan dilangsungkan pada malam ini. Cesa, di luar kayaknya ramai banget. Mau ada acara apa sih? Tanya Misa yang tengah melipat mukena sehabis melaksanakan salat Isya. Pergerakan tangan Cesa yang tengah melipat mukena terhenti. Dia menatap sang majikan dan tersenyum penuh makna. Sebentar lagi Nona akan tahu. Kamu main rahasiaan. Kayak dia aja sampai ngelarang aku keluar kamar segala. Maaf Nona, saya tidak bermaksud begitu. Tapi ini perintah dari Tuan. Baiklah, percuma juga sih meski ku korek juga kamu gak bakal jawab. Sebal Misa sambil meletakkan alat salat ke lemari tempatnya, begitu pula Cesa. Pintu ruangan diketuk dari luar. Segera Misa menoleh ke arah pintu. Sayang, apa itu kamu? Misa bertanya karena setahu dia di dalam kamar ini hanya ada dirinya dan Cesa. Nona, ini saya Bian. Bian. Misa berjalan ke arah pintu keluar musola kecil bersama si pengawal pribadinya. Begitu membuka pintu, dia dibuat terkejut oleh pemandangan yang ada di depannya sehingga dia terpaku di tempat. Ini ada apa ya? Kenapa banyak orang di sini? Bian tersenyum, lalu menganggukkan kepala pada orang-orang yang ada di belakangnya. Kalian bisa lakukan tugas kalian sekarang. Baik, laksanakan. Serempak orang-orang berseragam yang berjejer di belakang yang sepertinya ada sekitar 7 orang, langsung bergegas maju ke arah Misa. Kalian mau ngapain? Panik Misa melangkah mundur karena dikepung oleh mereka. Mohon kerjasamanya Nona. Kami tidak akan menyakiti Nona, ucap salah satu dari mereka yang memegang lengan Misa. Tapi mau apa dulu? Bian, Cesa. Panik dan kebingungan Misa melirik kedua orang di ujung sana yang hanya mengamati saja saat dirinya digandeng masuk ke dalam ruangan pakaian. Aduh, kalian mau apa sih? Teriak kebingungan Misa hilang di balik pintu ruangan pakaian. Singkat beberapa saat kemudian, Misa telah selesai di make up. Dia mengenakan gaun muslimah berwarna biru muda dengan model burkat dipenuhi oleh kristal putih serta mutiara di bagian atas dan rok yang mengembang menjuntai sampai ke mata kaki, sehingga sangat cantik dipadukan dengan make up natural yang diaplikasikan di wajah cantiknya. Ini, kenapa aku didandani seperti ini? Sebenarnya mau ada acara apa di rumah ini? Pertanyaan tersebut sudah keberapa kali Misa ajukan terhadap mereka yang meriasnya, namun tak ada satupun yang menjawab. Seakan bibir mereka sudah ditutup rapat dan haram untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di luar ruangan pakaian, Arga memasuki kamar yang langsung disambut oleh para pelayan dan Cesa. Mereka segera menundukkan bahu sebagai hormat ketika melihat tuannya tersebut. Di mana istriku? Tanya Arga saat melihat sekitar kamar yang tak mendapati orang yang dicari. Nona masih di ruangan pakaian, Tuan. Jawab Cesa yang sontak membuat Arga melirik ke arah pintu tertutup di ujung sana. Lelaki itu berjalan ke arah ruangan yang dimaksud, dan baru saja beberapa langkah dia berjalan, pintu ruangan tersebut terbuka lebar, dan keluarlah seorang gadis cantik dengan penampilan elegan dan anggun dari dalam ruangan. Yang seketika langkah kaki Arga terhenti terpaku di tempat. Dia menatap tak berkedip terpesona akan penampilan gadis pujaan hatinya yang menurut dia sangat cantik. Sayang, celetuk Misa lemah sadar akan kehadiran orang yang ditunggunya selama ini. Namun Arga masih terdiam di tempat dengan mata terkunci ke arahnya. Para perias juga para pelayan dan Cesa yang seakan mengerti situasi, segera mereka mundur dengan bahu menunduk hormat, lalu serempak berbalik pergi, meninggalkan sepasang suami istri tersebut di dalam kamar. Sepeninggalan mereka yang menyisakan ruangan sepi dan tenang, Misa melangkah mendekati lelaki yang masih berdiri mematung memandanginya itu.
Sayang, kamu kenapa? Tanya Misa setelah berada di hadapan. Tersadar Arga dari keterpakuan. Dia memalingkan muka menyembunyikan rona merah di pipi mencoba menenangkan jantungnya yang sedang berdegup cepat saking terpesona akan kecantikan sang istri. Misa. Misa tersenyum manis membuat Arga semakin merona merah padam. Sebenarnya di luar mau ada acara apa? Kenapa aku dipakaikan gaun seperti ini? Dan bahkan dilarang keluar kamar sejak pagi. Pandangan Arga akhirnya menatap wajah cantik Misa yang begitu dekat di hadapan. Dia tersenyum seraya menangkup kedua sisi wajah Misa lalu cuk. Dia mengecup kening gadis itu cukup lama. Kau sangat cantik Misa, membuatku tak ingin membawamu keluar kamar. Dipuji begitu pipi Misa merona malu dan senang, menciptakan senyuman paling indah di wajahnya tercetak. Hela napas Arga merasa dirinya akan meleleh karena saking terpesonanya akan kecantikan Misa. Dia memeluk tubuh gadis itu. Sayang, apa aku batalkan saja acara ini? Tiba-tiba Misa mencubit pinggang Arga membuat lelaki itu tersendak kaget. Misa, jawab aku dulu, sebenarnya ada acara apa sih? Arga merenggangkan pelukan tapi masih merangkul pinggang si istri, hanya memberikan jarak untuk melihat wajah cantik itu. Ini acara tasyakuran atas kehamilanmu. Mendengar hal itu alis Misa sedikit berkerut menatap heran. Tapi kan usia kandunganku baru 7 minggu. Sebersit senyuman di bibir Arga sembari mengusap sisi wajah Misa. Hanya acara kecil-kecilan saja sebagai rasa bahagiaku dengan kehadiran calon anak kita. Kapan acaranya dimulai? Arga merunduk dan melabuhkan kecupan kilas beberapa kali di bibir Misa. Sekarang, kalau sudah dimulai kenapa kita masih di sini? Ayo kita keluar. Ajak Misa melepaskan diri dari pelukan, namun Arga malah merangkul erat pinggang ramping itu dan merapatkan diri. Aku berubah pikiran. Sebaiknya acara ini batalkan saja. Kamu kenapa sih? Jangan begini dong. Pasti para tamu sudah pada nungguin kita. Dengan sengaja Arga menjatuhkan kepala di bahu Misa. Membayangkan mereka menikmati kecantikanmu saja membuatku kesal. Dasar kamu ini, kalau mau merayu jangan sekarang deh. Sekarang kita keluar. Namun Arga malah dengan manja memeluk tubuh gadis itu semakin merapatkan diri. Hei, kamu ini ya. Suara ketukan dari luar kamar membuat Misa menoleh ke arah suara. Tuan, acaranya sudah mau dimulai. Suara sekretaris Tang yang berada di balik pintu. Tuh, kamu dengar kan? Acaranya sudah mau dimulai. Jadi lepaskan aku dan keluar sekarang. Tepukan pelan Misa di punggung tegap Arga. Hembusan napas panjang Arga yang dengan enggan melepaskan pelukan namun masih merangkul. Sejenak dia menatap Misa dalam diam. Sebelum akhirnya mencium bibir merah terpoles lipstik merah jambu itu. Baiklah, mari keluar. Ajak Arga setelah melepaskan pagutan. Dan beralih merangkul pinggang sang istri lalu mulai melangkah ke arah pintu kembar yang sebagai pintu keluar masuk kamar. Kak, kamu... Ragu Misa melirik pria di sampingnya. Arga menoleh. Ada apa? Apa kau juga berubah pikiran untuk membatalkan saja acara ini? Bukan itu. Tapi ini, di sini. Misa menunjuk bagian bibirnya sendiri sebagai kode, yang dengan refleks Arga memegang bagian yang ditunjuk. Ada apa? Bingung dia yang tak menemukan apapun. Kamu mah. Inisiatif Misa menyentuh bagian bibir dan pipi Arga yang ada coretan lipstik akibat kejadian intim tadi. Nah, udah selesai. Arga tersenyum, kembali melabuhkan kecupan kali ini ke punggung tangan Misa. Duh, beneran deh, dia pandai sekali sih menggodaku. Batin Misa dibuat memerah lagi. Tuan, suara sekretaris Tang dan ketukan di pintu kembali menyadarkan mereka berdua akan acara yang harus dihadiri. Kau berisik sekali, Tang. Sebal Arga kembali melangkah dengan merangkul Misa. Maaf, Tuan, tapi para tamu sudah hadir semua dan sedang menunggu kehadiran Anda. Mereka berdua akhirnya keluar kamar yang langsung dihadapkan dengan pria tampan berjas rapih itu. Silahkan Tuan.
Nona, untuk menuju ke ruangan utama. Gumaman mengerti dari Arga sembari melangkah ke arah lorong menuju ruangan yang dimaksud. Dengan Misa masih dalam rangkulan yang memilih merapatkan bibir memahami situasi.